Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dulu. Kenalin, nama gue JR. Hari ini gue mau ngomongin soal Apexi. Ya, kemarin kan ada rakernas tuh di Makassar soal ide-ide dan gagasan untuk membangun kota. Dan kebetulan di acara tersebut dihadiri oleh seluruh wali kota se-Indonesia. Dan kerennya di acara tersebut ketiga pembicaranya itu adalah Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar, dan Bapak Prabowo. Seolah-olah di acara tersebut mereka bertiga mulai mengunjuk gigi soal ide dan gagasan mereka soal pembangunan kota. Nah, di antara mereka bertiga itu saya akan coba jelaskan secara bukan detail ya, sesingkat mungkin apa yang mereka sampaikan kemarin di rakernas tersebut. Intinya Bapak Ganjar bicara soal ide pembangunan kota dan juga geopolitik. Yang menarik dari ide beliau soal geopolitik ya, saat ini dijelaskan bahwa Amerika dan Cina sedang perang dagang. Orang-orang dari negara Cina enggan untuk membeli produk dari negara Amerika. Begitu juga sebaliknya orang Amerika enggan untuk membeli produk dari Cina. Jadi di sini kesempatan kita Indonesia bisa menjual barang kita ke dua belah pihak yang saat ini sedang berperang. Wow, itu keren banget sih. Dan bahkan Bapak Ganjar Pranowo juga membicarakan K-pop dan sebagainya. Selain itu Bapak Anies Baswedan juga keren banget. Begitu beliau mulai berpidato, beliau langsung memunculkan sebuah slide di mana penampakan kota-kota dari seluruh Indonesia nampak dalam keadaan gelap karena itu foto diambil di malam hari. Kalian bisa bayangkan di dalam gambar tersebut, slide tersebut ditampilkan di bagian barat itu terang dan di bagian timur itu gelap. Jadi intinya Bapak Anies Baswedan ingin pembangunan di seluruh Indonesia itu merata. Tidak hanya terang di bagian barat tapi juga terang di bagian timur. Itu keren banget. Tetapi ada yang jauh lebih mind blowing ya, menurut saya secara subjektif daripada ide mereka berdua, ide Bapak Prabowo. Di mana Bapak Prabowo bicara soal meneruskan ide hilirisasi dari Bapak Presiden kita Jokowi. Di ide hilirisasi tersebut beliau mengatakan saat ini Indonesia penghasilannya nikelnya 20 kali lipat dari sebelum nikel itu diproduksi di dalam negeri. Intinya semua bahan baku yang ada di dalam negeri ini harus diproduksi di dalam negeri. Intinya begitu. Kalian bisa bayangkan, dulu nikel, tembaga, bahkan sampai minyak kelapa sawit itu diproduksi di luar. Cuman materinya dari kita. Tetapi jika Bapak Prabowo naik nanti, beliau ingin melanjutkan program kerja Bapak Jokowi soal hilirisasi, di mana seluruh produk bahan mentah yang ada di negeri ini harus diproses di negeri ini. Kalian bisa bayangkan kalau dulu, saya presentasikan ya, saya ibaratkan ya, kalau dulu nikel ketika diproduksi di dalam negeri, kita cuma dapat keuntungan Rp1, tapi begitu nikel itu diproduksi di dalam negeri, tidak di luar negeri lagi, nikel itu kita dapat keuntungan Rp20. Kalian bisa bayangkan 20 kali lipat. Begitu juga dengan minyak kelapa dan sebagainya. Bahkan bahan dasar pembuatan aluminium itu, TV, mobil dan sebagainya, itu ada di Indonesia. Dulu kita jual bahannya ke luar-luar, sekarang kita harus produksi dalam negeri. Itu kata Bapak Prabowo. Yao, itu mind blowing banget ya. Ketika orang lain bicara soal ide-ide pembangunan kota, soal ide-ide pemerataan pendidikan, beliau bicara soal pembangunan yang bagus itu, ide yang bagus itu kalau kita punya modal. Jadi satu-satunya solusi saat ini kita harus kuat secara keuangan. Jika ingin permasalahan yang ada saat ini, baik itu stunting, kemiskinan dan sebagainya, pembangunan tidak merata, itu satu-satunya solusinya cuma dengan uang. Kalau kita negara yang finansialnya kuat, maka hal-hal seperti kemiskinan, tumpang tindih, keadilan yang tidak merata, baik itu di sektor pendidikan dan sebagainya, kalau ada uang semuanya masalah itu kelar. Bahkan ide-ide yang mustahil untuk dieksekusi, itu semuanya bisa dieksekusi kalau kita menerapkan ide hilirisasi ini di tahun pemerintahan 2024 nanti di tangan Bapak Prabowo, karena beliau ingin melanjutkan program dan visi misi Bapak Jokowi. Dan yang menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo di acara Apexi tersebut, beliau menyampaikan salah satu hal yang menurut saya itu tidak pernah terpikirkan soal ide dan gagasan soal pembangunan kota. Beliau itu menyampaikan bahwa di kota Makassar tersebut ada salah satu pahlawan yang dimakamkan yang saat itu beliau diasingkan dari tanah kelahirannya. Dan beliau meminta kepada petinggi Makassar saat itu, alangkah lebih bagus kuburan pahlawan tersebut dipindahkan ke kota asalnya. Pahlawan tersebut adalah Pangeran Diponegoro. Jadi secara subjektif, jika harus saya memilih dari tolak ukur, dari hasil ide dan gagasan mereka saat berpidato di acara Apexi tersebut,
Saya jauh lebih memilih Bapak Prabowo untuk jadi presiden. Itu keren banget sih, ide yang sangat keren banget dan brilian yang menurut saya tidak pernah terpikirkan oleh saya. Saya bahkan berpikir mungkin beliau akan menyampaikan hal-hal yang normatif ya gitu. Tetapi begitu beliau muncul dan beliau berbicara terakhir kali, itu keren banget sih. Prabowo tahun 2024 deh. Gue Jara Katsuki, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.